Saya sudah berganti jaringan, mudah-mudahan bisa lebih lancar lagi. Saya lanjutkan ya. Jadi hari ini kita akan membahas secara bersama-sama eh, bagaimana cara pengisian formulir efek samping obat ya menggunakan eh, form ISO. Mudah-mudahan PPT saya sudah tertampil di layar. Pasien anak perempuan usia 13 tahun. Udah muncul belum? Sudah, Pak. Pasien anak perempuan usia 13 tahun ya diantar ibunya ke puskesmas tanggal 28 Maret 2023 dengan keluhan batuk pilek sertai demam sudah 2 hari. Ya. Kemudian pasien memperoleh resep ya amoksisilin antibiotik, paracetamol antipiretik, mebidrolin apa disilit, ambroxol dan dexa ya serta pseudoephedrine dan juga tripolidin HCl. Dan aturan pakainya 3 kali 1 untuk 15 puyer. Puyer antibiotik terpisah dengan puyer untuk gejala simptomatis ya. Jadi didapat 2 jenis persediaan puyer, yang satu isinya antibiotik, yang satu isinya untuk batuk pilek ya. 3 hari setelah mendapatkan obat, sang anak kembali diantar ke puskesmas dan menanyakan, jadi jantungnya berdebar dengan cepat hingga anak mengalami tremor. Tremor itu apa ya? Tremor itu apa? Fitria Ismet. Gemetaran, Pak. Ya, gemetar ya. Susah tidur ya. Setelah hari pertama menggunakan puyer. Hari kedua, ibu khawatir lalu menghentikan obat dari puskesmas dan menggantinya dengan Activate Plus sirup ekspektoran yang dibeli di toko obat atas saran saudaranya dengan aturan pakai 3 kali 1/2 sendok takar. Pada hari ketiga, batuk pilek sedikit berkurang, namun gejala jantung berdebar dan tremor masih tetap dirasakan. Nah, dari kasus ini silahkan coba nanti kita laporkan mesonya menggunakan formulir meso yang berwarna kuning. Ya, saya sudah minta PJMK untuk menginformasikan ke teman-teman supaya uh, print out form mesonya ya dimiliki oleh setiap mahasiswa. Kemudian kita beralih ke bagian 1A. Jadi formulir meso itu warnanya kuning seperti ini. Ini baku ya. Kenapa warna kuning? Ada sejarahnya ya. Tapi pada pertemuan ini tidak saya sampaikan. Kemudian yang perlu tahu adalah bagian-bagian daripada formulir meso. Saya menyebutnya bagian 1 yang A gitu ya, karena nggak cukup layarnya. Jadi saya bikin A, B, 1A, 1B, 2A, 2B. Di bagian nomor 1 itu ya itu ada data-data yang harus diinputkan. Misalkan nama ini adalah nama pasien. Ya, untuk menjamin kerahasiaan bisa diinisial saja. Misalkan MA misalkan. Nah, umurnya tadi berapa? 14 tahun misalkan. Sukunya apa?
Jawa gitu misalkan ya. Kenapa suku ini menjadi penting atau kenapa suku ini harus ditulis di dalam form meso? Ada yang bisa tahu jawabannya? Kenapa suku ya harus di inputkan datanya dalam formulir meso? Divania Astri. Menurut Divania kenapa? Izin menjawab Bapak, mungkin terkait tradisi ada yang berbeda seperti itu Bapak. Iya, jadi kenapa suku harus dicantumkan? Ini kaitannya dengan respon genetik, ya, respon genetik. Jadi orang genetiknya, orang kita Indonesia, dia dengan orang Eropa misalkan gitu ya, itu metabolisme tubuh bisa berbeda. Metabolisme tubuh bisa berbeda tergantung dari genetiknya. Sehingga genetik ini ya termasuk sesuatu informasi yang harus disampaikan ya kalau ada disampaikan di dalam formulir meso karena terkait dengan genetik. Genetik sendiri itu nanti kaitannya dengan respon obat respon tubuh terhadap obat gitu ya. Ada orang yang apa ya fungsi fungsi mungkin apa pembuluh darahnya atau tulangnya itu berbeda dengan beda suku tuh berbeda. Misalkan tulang kita itu kan kecil-kecil dibanding tulang orang Arab itu besar-besar gitu ya. Mungkin respon terhadap tulang misalkan berbeda-beda dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga genetik ini perlu dicantumkan ya. Ya ditulis Jawa misalkan atau Bugis misalkan atau apa Bali misalkan atau apa ditulis. Kemudian berat badan ditulis jika ada ya pekerjaan ini pelajar. Nah, jelas ya hamil tidak hamil ini penyakit utamanya apa? Batuk pilek dan demam. Ya, jadi utamanya adalah batuk pilek ya. Bagaimana kesudahan penyakit utama? Bagaimana kesudahan penyakit utama? Sembuh, sembuh dengan gejala, belum sembuh, meninggal tidak tahu. Oh, ini harus ditunjuk ini kayaknya nih ya. Bagaimana Mbak Puan Asa? Izin menjawab Bapak. Kalau dari keterangan sudah sembuh tapi ada gejala lain yaitu eh, berdebar cepat dan tremor dan susah tidur. Nah, berarti centang yang mana ini? Sembuh Bapak untuk penyakit utamanya. Penyakit utamanya sembuh karena penyakit utamanya adalah batuk pilek ya. Sementara tremor dan lain-lain itu kan awalnya bukan penyakit utama ya. Kemudian ada nggak penyakit kondisi lain yang menyertai misalkan ini alergi, kondisi medis dan sebagainya gitu. Kalau tidak ada, tulis tidak ada misalkan sini tidak ada misalkan atau tidak diketahui ya tulis di sini tidak diketahui misalkan. Jadi jangan tidak diisi karena kalau tidak diisi nanti kita yang membaca ini yang menerima laporan ini akan menjadi bertanya-tanya ini terlewati atau memang tidak ada kan gitu. Kemudian bentuk manifestasi SO yang terjadi apa? SO yang terjadi keluhannya apa tadi? Jantung berdebar cepat, tremor, dan susah tidur. Oh, oh.
Jantung, debar, ya, tremor. Kemudian adakah masalah dari kualitas obat? Ada nggak laporan bahwa obatnya itu kadaluarsa atau obatnya itu kemasannya rusak atau obatnya itu berubah warna gitu. Kalau Ada. tidak ada, ya sudah tidak ada. Kapan tanggal terjadinya misalkan? Karena ini kolom ESO ya, berarti ini pertanyaannya adalah tanggal mula terjadi ESO-nya ya, bukan tanggal mula dia periksa. Tadi pahami ya. Nah, ini dituliskan tanggalnya. Kesudahan ESO sembuh, belum sembuh atau bagaimana? Masih ada nggak tremornya tadi? Masih ada, Bapak. Masih ada. Berarti di sini dicentang belum sembuh. Ya, begini cara mengisinya ya. Nah, kemudian dilanjut kepada ya. Bagian selanjutnya ini terkait dengan data obat yang digunakan. Nah, obat yang digunakan apa saja? Dituliskan tadi, racikan tadi Amox misalkan ya. Amox, terus tripolidin gitu ya. Isi racikan tadi dituliskan semua ya. Kemudian bentuk sediaan puyer, 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 puyer gitu ya. Nah, ini ada obat CKN. Jika ada obat CKN, ada obat CKN beri tanda. Apa maksudnya ini? CKN itu apa ya? Rina Amalia Zakiroh. CKN itu apa? Rina. Obat yang ditanggung atau dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi JKN itu Iya. Jaminan Kesehatan Nasional. Oh iya betul ya. Apa maksud dan tujuan kok harus dikasih tanda ini obat CKN atau bukan? Menurut Mas Dani bagaimana? Silakan Mas Dani. Bagaimana Mas Dani? Menurut Mas Dani, kenapa obat JKN harus ditandain di sini? Pemerintah mungkin Bisa diulangi, putus-putus Mas. ditandai dengan JKN mungkin karena itu Pak, biar tahu kalau obat tersebut itu dibiayai oleh pemerintah. Ya, sebenarnya kenapa ditandain obat CKN ya supaya ini sebagai bentuk monitoring juga bahwa obat-obat yang masuk dalam program pemerintah ini dievaluasi apakah ada efek samping gitu ya, apakah ada problem ya, apakah ada sehingga sebagai dasar juga evaluasi program JKN gitu ya, sebagai monitoring gitu ya. Nah, kalau ada dicentang, kalau tidak ada tidak usah. Nomor batch ya, nomor batch itu ditulis juga. Nah, sekarang saya mau tanya, apa pengertian daripada nomor batch kepada Laura, Laili dan Laura? Apa pengertian nomor batch? Silakan, Laili dan Laura.
Buat memudahkan pemeriksaan Bapak. Laura lagi di rel kereta kayaknya nih ramai banget ya. Bagaimana Laura dan Laili? Ada enggak ini orangnya? Wah, ini nanti ujian saya keluarkan ya di UTS ya. Pengisian meso. Jadi harus diperhatikan gitu ya. Dan evaluasi dari yang apoteker kemarin pada protes itu, Pak, ini mahasiswanya enggak bisa mengisi form meso gitu ya. Padahal sudah diajarkan. Ada yang tahu nomor batch itu apa? Silakan. Nomor batch, Pak. Mm-mm. Ini loh. Nah, ini Indonesianya batch, BETS. Kalau apa bahasa Inggrisnya batch. Nah, sama aja ya. Apa artinya? Kode produksi. Ya, kode produksi untuk obat tersebut ya. Jadi ini juga salah satu untuk mengidentifikasi apakah ini yang bermasalah obat yang diproduksi pada kode tertentu saja atau semua obat kan begitu ya. Seperti yang kasus paracetamol yang menyebabkan gagal ginjal akut, itu kan yang bermasalah produk yang diproduksi pada nomor batch tertentu, bukan semua paracetamol, bukan. Ya, bahkan paracetamol yang diproduksi oleh pabrik yang sama, ya, tapi nomor batch-nya berbeda itu aman gitu. Hanya pada nomor batch tertentu yang bermasalah. Jadi kode produksi itu maksudnya dalam satu kali proses produksi pabrik menghasilkan 1000 botol misalkan. Nah, maka itu diberi 1000 botol itu diberi nomor batch yang sama. Nah, produksi nomor batch sekian. Besok produksi lagi, ya, maka nomor batch-nya beda lagi. Ya, gitu ya, bisa dipahami ya. Kemudian obat yang dicurigai menyebabkan tremor, menyebabkan insomnia, dan jantung berdebar itu apa? Untuk mengisi ini kita bisa tahu dari mana? Bisa tahu dari Efek mana? samping, efek Iya, samping obatnya, Bapak. di studi literatur cari tahu amoxicillin ini ada nggak ya bisa menyebabkan tremor, insomnia, jantung berdebar. Kalau nggak ada, strip. Terus obat berikutnya tripolidin misalkan. Ada nggak ya yang secara literatur menyebabkan apakah tripolidin ini menyebabkan tremor, jantung berdebar, insomnia gitu. Atau pseudoephedrinnya misalkan. Nah, kalau ada dicentang, misalkan sini centang seret, nah, cara pakainya berapa kali, 3 kali sehari, dosis, tanggal mula, tanggal akhir, indikasi penggunaan, ini antibiotik, ini batuk pilek, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, tetapi yang paling menarik, tadi di dalam kasus itu juga disebutkan dia membeli Activate sirup. Itu kira-kira disebutkan di sini apa enggak? Activate sirup itu. Gimana menurut Mbak Ovi Vika? Apakah Activate sirup harus dituliskan juga di sini atau nggak usah? Cukup yang obat dari puskesmas saja, Mbak Ovi? Dijawab saja Mbak Ovi, iya, tidak gitu loh. Cukup yang di puskesmas, Bapak. Nah, alasannya apa? Kenapa Activate tidak disebutkan? Bukankah Activate ini juga digunakan oleh pasien? Nah, jadi yang dimaksud obat ini adalah riwayat obat yang digunakan semua oleh pasien waktu itu, termasuk Activate juga harusnya masuk, Mbak Ovi. Bukan hanya obat yang dari puskesmas saja. Karena mungkin ada kaitannya juga Activate ini ya dengan gejala tersebut gitu. Misalkan begini, dia setelah minum obat dari puskesmas gatal-gatal, kemudian dia beli obat ke apotik, dia mendapat antihistamin atau anti alergi. Nah, bisa jadi ini berkaitan juga informasi bermanfaat untuk kita sebagai penilai. Oh, dia setelah minum obat gatal-gatal. Kemudian dia ada riwayat eh, beli antihistamin atau anti gatal sehingga gatal-gatalnya menurun. Kan itu berinformasi yang bisa dianalisis juga, ya. Sehingga
Obat yang dikonsumsi setelah kejadian pun harus kita masukkan dalam data ini. Begitu ya Mbak Ovi ya. Bisa dipahami Mbak Ovi? Bisa, Bapak. Nah, Activate bukan hanya ditulis Activate saja, tapi komposisinya apa Activate ini? Apa komposisinya? Dicari tahu kan berarti ya ada pesudo, ada tripolidin. Nah, artinya apa? Artinya pesudo dan tripolidin dalam Activate itu adalah obat yang sama yang disebutkan di dalam puyernya itu. Kan begitu. Nah, ini bisa jadi informasi penting gini. Karena pada kesudahan kasusnya gejala itu masih muncul kan begitu. Tremornya itu masih ada. Bisa jadi dicurigai ya obat-obat yang ini gitu, ini dan ini. Karena ada beberapa komposisi obat yang sama di dalam Activate dengan di dalam puyer yang diterima dari puskesmas. Sehingga informasi ini tetap harus kita tulis semua. Gitu ya. Kita tulis semua di sini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini Pak, izin bertanya. ya, Misalkan setelah minum obat dari puskesmas kan ada gejala yang dirasakan. Lalu setelah dia ya. ganti obat beli ke apotek, ternyata gejalanya itu tadi, keluhan yang dirasakan itu tadi sudah tidak terasa. Apakah tetap dituliskan Pak obat yang dari apoteknya? Oh iya, tetap dituliskan. Karena apa? Karena dalam nanti kan kita menilai algoritma Naranjo. Sebentar dulu ya, saya angkat telepon bentar ya. Halo, Bu. Telepon. Ya, saya lanjutkan ya. Tadi kan ada pertanyaan ya. Suara saya kedengeran? Terdengar Bapak. Jadi tadi ada pertanyaan kalau ada kasus dapat obat dari puskesmas, kemudian dirasakan gejala. Setelah itu dia beli obat di apotek untuk mengatasi gejala tersebut. Apakah data obat yang dibeli di apotek harus dimasukkan? Jawabannya iya. Kenapa? Karena di dalam algoritma Naranjo itu kan nanti ada pertanyaan, apakah gejala membaik setelah antagonis diberikan kan gitu. Apakah gejala membaik setelah obat antagonis diberikan? Misalkan gejalanya itu adalah alergi gatal-gatal, ya. Berarti kan pertanyaannya apakah gatal-gatalnya itu hilang setelah obat untuk mengatasi anti gatalnya itu diberikan. Nah, makanya ini dimasukkan di dalam sini gitu. Bisa dipahami jawaban saya? Bisa Bapak, terima kasih. Ya. Kemudian masuk ke bagian yang ini, keterangan tambahan, misalkan kecepatan timbulnya efek samping ya setelah atau reaksi setelah obat dihentikan, pengobatan yang diberikan untuk mengatasi ESO. Nah, ini
pengobatan yang diberikan untuk mengatasi ESO. Berarti kan informasinya harus kita cantumkan. Ya. Nah, satu-satu misalkan. Kecepatan timbulnya efek samping obat. Ya, 1 hari kan selangnya kan tadi. 1 hari. Selang 1 hari ya setelah pasien mengkonsumsi puyer racikan dari puskesmas, efek samping yang dirasakan muncul. Gitu. Kemudian reaksi setelah obat dihentikan. Setelah puyer dihentikan, apakah reaksinya apa namanya hilang atau bagaimana? Ternyata tetap ada. Setelah puyer dihentikan, reaksi tetap ada. Ya, apakah ada pengobatan yang dilakukan untuk mengatasi ESO? Tidak ada obat yang digunakan untuk mengatasi ESO-nya, ya, tetapi pasien mengkonsumsi obat lain untuk mengatasi keluhan utama, kan begitu. Dan ESO-nya tetap dirasakan. Nah, tanggal periksa lab kalau ada data lab ya, kalau nggak ada nggak usah. Tanggal periksa berapa, baru pelapornya siapa. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kemudian bagian berikutnya adalah kita mengisi algoritma Naranjo. Nah, ini ya ada versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang pertama, ini tolong disimak ya. Apakah ada laporan ESO yang serupa? Are there previous conclusive reports on this reaction? Ini cara cari tahunya bagaimana, Mbak Uri Dela? Mbak Uri Dela. Cara mengetahui apakah ada laporan ESO yang serupa, gimana carinya? Ini Uri Dela diem aja nih, enggak dengaran suara saya atau memang enggak tahu? Dijawab saja. Cari dari literatur jurnal lain, Pak. Iya, kalau ternyata dari jurnal lain itu hanya ada 1 laporan saja, Uri, kamu mau centang yang mana? Yes, no, atau tidak diketahui? Setelah Uri mencari, apakah ada laporan ESO? Oh, ada. 1 laporan saja. Ketemu 1 saja jurnalnya. Sekarang Uri mau centang yang mana? Iya, tidak, atau tidak diketahui? Tidak, Bapak. Tidak. Kenapa tidak, Uri? Kenapa Uri memilih mencentang tidak? Padahal ada 1 laporan ya, yang menyebutkan ada curigai obat pseudo misalkan ya menyebabkan tremor, jantung berdebar dan insomnia. Kenapa Uri centang tidak? Teman-teman lain ada yang tahu? Berlian indah. Iya, Bapak. Iya, apa jawabannya? Karena jurnalnya harus lebih dari 2. Iya, jadi dikatakan ada itu kalau jurnalnya lebih dari 2. Kalau 1 ya itu cuma dianggap sebagai tidak, kan sudah dijelaskan kemarin ya di PPT juga ada. Ya, ya benar jawabannya Uri ya dan Dela ya. Kemudian apakah efek samping obat terjadi setelah pemberian obat yang dicurigai? Jelas iya gitu ya. Ya ini no, ini iya misalkan ini ada lebih dari 2 laporan misalkan. Kemudian, apakah efek samping membaik setelah obat dihentikan atau antagonis khusus diberikan? Diberikan nggak antagonis khususnya? Diberikan nggak antagonis khususnya? Obat untuk mengatasi tremor, insomnia, dan jantung berdebar diberikan nggak dalam kasus tadi?
Susah ya kalau daring begini ya. Ada yang kok ini entah di mana gitu ikut kuliahnya. Nggak tahu ini bisa fokus atau enggak gitu. Tidak diberikan, ya. Nggak ada disebutkan bahwa dia mengkonsumsi obat anti insomnia atau untuk mengatasi tremor atau untuk mengatasi jantung berdebarnya, nggak ada. Kemudian ada nggak informasi yang dia menghentikan obat tersebut? Ada informasi obatnya dihentikan tapi dia minum obat lain. Nah, ternyata di obat lain itu ada komposisi yang sama dengan obat yang dihentikan tadi. Berarti apa? Obat itu tidak dihentikan, obat yang dicurigai tidak dihentikan karena dia hanya mengganti obatnya saja, tetapi komposisinya ada yang sama dengan obat yang dicurigai tadi. Ya, sehingga ini centangnya tidak diketahui atau iya. Tidak. Tidak diketahui. Yang ini sebenarnya bukan tidak. Ya karena tidak dilakukan memang. Dia tidak menghentikan obat. Dia hanya mengganti obat tapi komposisi obatnya tetap sama. Ya. Dan dia juga tidak mengkonsumsi antagonisnya sehingga ini tidak diketahui gitu. Ya. Kemudian apakah efek samping terjadi setelah obat diberikan kembali? Ya. Nah, nanti cari tahu sendirilah nanti ya. Jangan satu-satu, kemarin sudah dibahas ini ya. Jadi algoritma Naranjo ini ya diisi semuanya. Ya, baru nanti kemudian scoringnya berapa. Ya, kalau misalkan 8 skornya, maka kesimpulannya adalah probable. Ya. Kira-kira begitu cara mengisinya, bisa dipahami ini. Bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Saya akan keluarkan ujian ini di UTS ya, cara mengisi algoritma Naranjo. Silakan dipelajari termasuk bahasa Inggrisnya. Ya, baru bagian terakhir ini adalah formulir ini dikirimkan ke alamat berikut ya. Ini baku ya. Kemudian nama pengirimnya siapa, pelapornya ya, misalkan nama kita ya, apoteker, instansi klinik apa atau rumah sakit apa, alamatnya, nomor telepon. Ini dikirimkan. Kalau dulu kirimkan dalam bentuk fisik, tapi sekarang bisa dalam bentuk elektronik. Ya, ada websitenya tersendiri. Nah, cukup hari ini. Ada yang mau ditambahkan lagi? Ada yang menanyakan yang belum jelas? Saya sudah juga mengirimkan PPT. Di dalam PPT saya itu ada beberapa kasus. Silakan dipelajari kasus itu, mungkin bisa keluar di UTS nanti. Saya rasa cukup untuk hari ini. Kalau tidak ada, terima kasih sudah hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.